kita datang lagi kembali ya dengan berada di tempat ini di acara Shining Shimmering Splendid by The Season. Para MC semuanya keren-keren di sana ya. Dan tentunya kita berada di sini semuanya untuk acara talk show pada malam hari ini, yaitu mengenai tentang creative planner, dan tentunya dengan tamu-tamu kita juga yang ada di bidangnya juga ya. Nah, sebelum itu saya mau perkenalan dulu, tapi sebelum itu saya izin buka masker dulu ya teman-teman ya. Agak ribet ngomong kalau tidak lepas masker ya. Ya, tapi teman-teman, untuk pengunjung Pipo semuanya saya tetap memberikan arahan kepada pengunjung Pipo Mall untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan ya. Bagaimanapun kita tetap harus menjaga kesehatan juga ya. Kita diberi kemudahan pada hari ini untuk bertemu, berkumpul di tempat ini, tentunya untuk seru-seruan bareng ya. Oke. Sebelumnya saya ingin perkenalkan, nama saya Aditya Priyatna dan akan memandu teman-teman untuk acara talk show pada malam hari ini. Dan untuk memulai hari ini, saya akan memperkenalkan siapa-siapa gue star pada malam hari ini yang juga ikut ngobrol-ngobrol bersama kita semuanya. Pertama kita sebut satu-satu ya, dan yang saya sebut izinkan saya untuk memanggil teman-teman semuanya, para tamu semuanya untuk naik ke atas panggung agar kita bisa memulai ngobrol-ngobrol santai dan seru pada malam hari ini. Pertama ada Kakanda Arwandi Ashari dari City Based Talent Manager Collab Asia, yang juga merupakan salah satu mitra dari YouTube yang membantu para kreator-kreatornya berkembang nih teman-teman. Jadi ya silakan duduk sini. Ya, yang kedua ada Yusrifan Syam, CEO dari Bikin Legal ID. Ya, seperti apa itu ya semuanya nanti kita obrolkan semuanya ya. Oke, selanjutnya ada dari Muhammad Ilham Rabani dari CEO Medienka Pradana. Teman-teman saya ajak ke atas panggung ya. Kemudian ada dari Giswa Nugraha dari CEO Smile Studio. Ya, teman-teman semuanya. Oke, ada dari content creator nih sekarang. Ya, ini semua adalah para teman-teman semua yang expert di bidang industri kreatif digital ya. Dan selanjutnya kita masuk ke orangnya nih, orang-orang yang berada di dalam in-frame biasanya. Kita sebut biasanya namanya content creator ya, nggak asing di telinga kita. Ya, mari kita undang, sambut Nadia Lempan untuk naik ke atas panggung. Ya, kita ngobrol-ngobrol santuy di atas panggung. Kemudian berikan aplaus semeriah-meriahnya dari M Squad Official. Wow, seru sekali ya teman-teman semuanya ya. Ya, itu ada kursi di belakang, nanti saya tarikin ya. Yuk. Oke. Kayak berikan dulu aplaus semuanya buat para tamu kita untuk pembahasan tentang creative planner pada malam hari ini ya. Jadi teman-teman pengunjung Pipo silahkan berbelanja, ada booth fashion, ada booth food. Teman-teman bisa memilih apapun yang kalian suka yang tersedia di tempat ini tentunya. Dan terima kasih sekali lagi untuk The Season atas kesempatannya untuk memberikan kami tempat untuk ngobrol asik-asik pada malam hari ini. Ya, gimana teman-teman semuanya? Sudah siap untuk ngobrol santuy pada malam hari ini? Waduh, oke deh. Kita mulai pada pembahasan kita pada hari ini tentang creative planner gitu ya. Jadi secara lengkapnya tuh creative planner itu apa ya? Jadi daripada kita menunggu lama gitu, mari kita obrolkan sekarang juga. Gimana kakak-kakak semuanya siap? Oke, siap ya, aman ya. Ya, kalau mau ngobrol silakan dibuka maskernya, nggak apa-apa ya. Yang penting kita tetap menjaga protokol kesehatan ya. Yang penting kalau ada tiba-tiba bersin batuk, ya kita pokar semua nih. Ada keringat dingin, kita pokar semua. Oke, saya nyalain mic-nya dulu ya. Oke, jadi saya akan kita punya 3 sesi ya teman-teman untuk ngobrol pada malam hari ini. Sesi pertama saya digital lah pertama ya. Oke, pertama saya izin dulu untuk memberikan sebuah pertanyaan dari Kakanda Arwandi Ashari. Ya, di sini Kakanda Arwandi Ashari dari Collab Asia. Ya, sebenarnya Kak, Collab Asia itu perusahaan seperti apa?
Ya, nggak apa-apa. Saya Ya, izin silakan masker. buka maskernya. Cek. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan undangannya untuk bisa mengisi acara talk show Creativepreneur ini, suatu acara yang luar biasa. Kita kasih aplaus dulu lah buat yang ini. Oke, terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya, Kolibase itu Ya, perusahaan seperti apa? Apakah dia sebuah perusahaan atau sebuah manajemen atau gimana gitu? Oh ya. Oke, jadi untuk Kolibase sendiri ya ini salah satu perusahaan global. Jadi memang kita pertamanya itu di USA, terus mengembangkan bisnis di Asia. Jadinya ada yang namanya Kolib Asia. Nah, untuk Kolib Asia sendiri itu ada di beberapa negara, salah satunya Indonesia. Nah, Kolib Asia sendiri itu merupakan, kalau bisa dibilang, salah satu perusahaan YouTube partner yang ada di Indonesia, yang ada di Asia gitu. Jadi kita biasa orang kenalnya sih perusahaan MCN, multi channel networking. Jadi memang kita memberikan beberapa benefit, beberapa service atau membantu teman-teman konten kreator biar bisa mengembangkan channelnya atau mengembangkan akun sosial medianya di beberapa platform. Terus kita bisa menawarkan beberapa benefit-benefit lainnya atau keuntungan gitu. Ya ibaratnya kita sebagai konsultan atau manajemen misalnya buat para konten kreator. Biasanya kan konten kreator ada nih yang kreatif atau yang potensial tapi masih bingung untuk masalah hal-hal teknis misalnya seputar YouTube gitu, aturan-aturan YouTube dan lain sebagainya. Nah, disitulah salah satu peran dari Kolibase untuk membantu para konten kreator menyelesaikan permasalahan dan mengembangkan akun sosial media atau channel YouTube mereka. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seru juga ya berarti kalau teman-teman nih punya keinginan untuk bergabung di dunia YouTube, itu artinya bergabung di Kolibase itu membantu pertumbuhan channel para kreator ya. Ya seperti itu. Tapi ini ada pertanyaan sih sedikit di benak saya ya. Apakah Kolibase ini hanya mengambil kreator yang besar, yang which is itu yang mungkin numbersnya tinggi ya teman-teman ya, apalagi standar YouTube sekarang ya 1000 subscriber baru bisa ada duitnya gitu setahu saya ya. Nah gimana tuh, apakah Kolib Asia itu hanya mengambil orang yang numbersnya tinggi atau kreator kecil atau gimana, ada syarat tertentunya nggak, intinya kayak gitu? Oke. Untuk gabung di Kolib Asia sendiri sih sebenarnya kita ya intinya kita review dulu gitu. Jadi buat konten kreator yang mau bekerja sama dengan Kolib Asia, itu pun sebaliknya Kolib Asia ingin mengajak kerjasama konten kreator itu pasti melalui proses review dulu. Jadi memang ada beberapa kriteria yang cocok untuk kita ajak kerjasama. Tapi untuk dari segi subscriber misalnya itu kita nggak ada ketentuan khusus. Berapapun subscribernya bisa, asal teman-teman bisa diajak kerjasama dengan baik, terus konten kreator ini potensial gitu untuk mengembangkan bisnis bersama Kolib Asia. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, tadi menurut Kakak Wandi nih misalnya, katanya akan kalau misalnya lagi gabung dengan Kolib Asia akan memberikan beberapa benefit gitu. Sebenarnya kalau dari kreator sendiri punya diberikan benefit apa ya dari Kolib Asia? Gitu. Misalnya saya ini sebagai kreator pengen kerja sama Kolib Asia, kira-kira benefit buat saya untuk join itu apa gitu? Oke, jadi memang sih pastinya untuk masalah kerjasama dari kedua belah pihak pastilah ada keuntungan, ada yang benefit yang diterima misalnya. Jadi untuk konten kreator sendiri yang bekerja sama dengan kami, ada sih beberapa benefit yang bisa didapatkan. Pertama dari segi optimasi channel gitu, biar channelnya lebih berkembang, terus algoritmanya bagus misalnya, terus videonya lebih banyak mendapatkan rekomendasi gitu. Terus kedua kita juga selain untuk masalah endorsement kita bantu dan promosi, kita juga ada, kan biasa nih konten kreator taunya cuma dapat uang dari iklan AdSense, iklan YouTube misalnya. Nah, dapatkan dari pendapatan AdSense. Nah, ternyata ada ada lagi pendapatan lain yang bisa didapat itu dari claiming. Dari claiming. Nah, claiming yang dimaksud, contoh nih ada kreator yang punya keahlian di bidang musik misalnya. Jadi dia buat musik,
buat musik, terus itu kita bisa proteksi asetnya, kita bisa bantu untuk ngurusin hak ciptanya gitu. Karena biasa kan banyak orang pintar buat musik terus digunakan musiknya sama orang lain gitu, misalkan di YouTube. Nah, kalau dia nggak kerjasama sama perusahaan MCN ataupun Collab Asia, itu dia nggak bisa klaim revenue-nya. Mereka cuma bisa take down saja atau report. Nah, melalui Collab Asia kita bisa bantu claiming revenue-nya gitu. Atau misalnya nih yang lagi banyak, contoh TikTok kan, TikTok. Ya, TikTok. Nah, biasa kan ada TikTokers yang lagi booming, lagi viral videonya, Ya. terus di re-upload di YouTube gitu. Nah, TikTokersnya kan mungkin cuma bisa lihat-lihat saja toh. Misalkan di video ini banyak dipakai sama orang. Nah, dari situ kita bisa bantu claiming daripada nggak ada sama sekali. Nah, kalau bisa dapat pendapatan dari video re-upload, kenapa tidak? Nah, itu yang biasa kita ajak kerja sama para konten kreator. Nah, ada sih beberapa benefit lainnya, tapi kurang lebih seperti itu. Oke. Wah, jadi sebenarnya sangat bermanfaat sekali sebenarnya kalau kita sebenarnya sebagai seorang kreator, tapi Collab Asia ini tidak menutup kemungkinan hanya di platform YouTube, TikTok juga bisa. Ya bisa. Memang sih fokusnya kita ke YouTube, tapi dari platform lain pun nggak apa-apa, bisa kita. Bisa ya. Karena ujung-ujungnya pasti kayak ke YouTube juga kalinya bikin kompilasi atau gimana gitu ya mungkin. Iya, secara official sih memang kita lebih banyak kerjasama sama YouTube gitu. Karena akses yang kita dapat lebih banyak dibandingkan dari platform lain. Iya betul. Oke, jadi itu dia tadi pembahasan kita mengenai tentang Collab Asia, kurang lebih kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk sesi pertama ini Collab Asia memang memberikan keuntungan atau manfaat untuk teman-teman kreator yang ingin berkembang, terutama mungkin bagi kreator-kreator yang sulit gitu ya untuk meng-up gitu followersnya, viewersnya. Nah, dengan Collab Asia teman-teman bisa bekerja sama dengan baik gitu, bisa mengembangkan channelnya. Kira-kira seperti itu. Ya, next kita akan ngobrol nih sama CEO dari bikinlegal.id. Ini mic-nya saya kasih. Iya, terima kasih sudah diberikan ya. Jadi berurutan ya, tapi kayaknya tergantung sih. Oke, dari Kak Ivan nih. Sebenarnya Kak Ivan, Bikin Legal itu usahanya seperti apa dan bergerak di bidang apa? Ini namanya Bikin Legal. Ini kayak cukup khas di telinga sih Bikin Legal. Ya apanya nih yang mau dilegalkan? Ya, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Oke, Silahkan. terima kasih buat Precision ID dan seluruh panitia yang undang saya ke sini. Jadi bikinlegal.id adalah sebuah platform legal tech yang dimana bergerak di bidang hukum. Jadi kita itu memang startup digital. Insya Allah di tanggal 24 kita betul-betul akan launching layanan utama dari Bikin Legal dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Wah, keren sekali ya. Karena kami pikir gini, berdasarkan pasal 1 ayat 3 Indonesia itu adalah negara hukum gitu. Yeah. Jadi mulai dari kita pertama kali masih di dalam perut sampai kita mati semua terikat oleh hukum gitu. Cuman memang hukum itu terasa jauh dari masyarakat. Yeah. Nah, makanya kami muncul di sini menyelesaikan problems dan memberikan sebuah solusi bagi masyarakat Indonesia dengan teknologi AI-nya nanti insya Allah. Jadi Bikin Legal itu adalah platform legal teknologi seperti itu. Oke, jadi ini Bikin Legal apakah masuk dalam sebuah teknis dunia startup ya? Iya, jadi sebenarnya gini, startup itu ada dua ya, ada masuk startup konvensional dan startup digital. Kalau startup konvensional, produk base-nya itu nggak menggunakan digital, atau dia produk itu nggak jualan digital. Jadi kalau contohnya Bikin Legal, startup digital, kita betul-betul lewat aplikasi, kita menghasilkan penghasilan lewat situ. Bukan hanya menyelesaikan sebuah permasalahan, tapi yang namanya bisnis pasti berkaitan juga dengan namanya profit. Pastinya kayak gitu. Jadi memang Bikin Legal termasuk kategori startup digital yang saat ini sudah disupport langsung oleh Indigo Hub Makassar atau anak perusahaan dari Telkom Indonesia. Dan selanjutnya di tanggal 24 kita juga disupport langsung sama Bank Indonesia untuk showcase startup digital seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Bikin Legal ini. Ternyata sudah mulai melebarkan sayap ya. Kita baru dengar namanya tapi udah setinggi ini. Nah, sebenarnya Kak Ivan ya, mengenai Bikin Legal, emangnya dari latar belakangnya ya, seberapa jauh pengetahuan hukum dan pentingnya sebuah legalitas sebenarnya untuk masyarakat? Apalagi di sini
kebanyakan UMKM ya, UMKM banyak target marketnya. banyak target marketnya di sini buat orang-orang yang mau bikin usaha tapi mau bikin legal usahanya tapi agak ribet ya, sana kemari di Betul. Nah, kayaknya bikin legal bisa kasihkan sedikit Jadi- jawaban tentang Betul, itu. betul. Silakan Kak Jadi Ivan. sebenarnya gini, bikin legal kan akan menyelesaikan dua masalah hukum yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu edukasi hukum dan kedua akses layanan hukum. Akses layanan hukum itu seperti legalitas, advokat atau bantuan hukum cuma-cuma atau tanpa biaya apapun. Nah itu semua dapat diakses dengan satu aplikasi dan sentuhan tangan doang nanti ke depan. Nah termasuk dengan legalitas. Gitu. Memang terkadang kita berpikir legalitas nggak penting. Nggak penting karena belum dibutuhkan. Yes, oke, belum dibutuhkan. Tapi ke depan pada saat kita mau scale up bisnis, salah satu titik inti atau poin yang harus kita perhatikan kalau kita mau scale up bisnis, nggak bakalan bisa tanpa adanya legalitas. Pastinya. Contohnya kita butuh investor. Mana ada investor yang tidak membutuhkan legalitas? Pastinya membutuhkan legalitas. Dengan adanya investor kita bisa buka cabang dimanapun, ya kan? Nah itu salah satu kebutuhan. Jadi memang kita kemarin nge-breakdown beberapa strategi marketing yang kita jalankan. Target marketnya memang orang-orang yang membutuhkan legalitas. Gitu. Bukan hanya karena kan banyak faktor orang membuat legalitas. Bukan hanya sekedar bisnis. Bisnis itu artinya solusi. Bukan solusi dari problem. Contohnya saya lagi lapar nih, nggak ada makanan di rumah, ya kan? Terus depan rumah ada penjual makanan. Berarti depan rumah ini memberikan solusi dari problem yang saya alami. Nah, artinya bisnis itu betul-betul adalah sebuah solusi dari problem target marketnya kita. Nah, jadi seperti itu. Wah, analogi yang luar biasa. Sampai ke situ analogi bisnis. Baik, baik. Nah, ini pertanyaan saya pribadi sih dari penjelasan Kak Ivan tadi. Memangnya apa bedanya sih kalau kita melakukan legalitas secara digital dibandingkan secara manual? Gitu? Apakah ada perbedaan yang signifikan? Ya, Silakan pasti. dijawab. Salah satu cara untuk menyelesaikan sebuah problem yaitu dengan memanfaatkan teknologi pastinya. Teknologi diciptakan bukan untuk menggantikan manusia, tapi untuk membuat kita mempermudah segala sesuatu kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Gitu. Kalau misalnya pertanyaan apakah ada perbedaan, sudah pasti ada perbedaannya, ya kan? Salah satu perbedaannya kalau lewat bikin legal kita bisa menyelesaikan legalitas hanya dari rumah 100% tanpa pergi kemanapun. Dokumennya kita akses lewat teknologi semuanya dan kami jamin 100% dokumennya aman dari hal-hal yang tak diinginkan karena kami memang sudah mempersiapkan tim-tim terkait itu semua. Jadi memang kalau lewat bikin legal kita selesaikan semua dokumennya dari rumah tanpa ketemu. Biasanya kan kita harus kesini dokumennya lupa, ya ribet kesini, datang ke instansi A, ternyata dokumennya belum lengkap, pulang lagi, kalau dibikin legal enggak. Kita betul-betul memberi dia kepastian biaya, dokumennya lengkap dan menyelesaikan tepat waktu. Dan tentu bisa diakses dimanapun ya? Bisa, 24 jam. Oke. Ya mengenai tentang creativepreneur, ini adalah salah satu solusi yang kreatif tentunya, bikin legal. Berikan aplaus dulu untuk bikin legal. Luar biasa sekali inovasinya. Nah untuk teman-teman semua yang ada di Mall People yang sedang ingin membangun scale up usahanya dan merasa sulit untuk bikin legal usahanya nih, sesuai dengan namanya, bikinlegal.id, siap membantu teman-teman UMKM semuanya. Oke, selanjutnya saya akan bertanya ke Kak Ilham nih. Ya. Halo Kak Ilham. Halo. Nah, Kak Ilham ini bekerja di industri digital kreatif, sebutannya apa nih sebenarnya? Sosial media manajemen. Sosial media manajemen. Nah, bisa diceritakan nggak kenapa membentuk tim seperti itu dan sebenarnya fenomena yang platform seperti itu apa? Oke, saya jelaskan. Sosial manajemen. Sosial manajemen itu adalah ketika kita punya suatu usaha ya, suatu usahanya kita misalnya nih kita punya sosial media. Nah, kami akan bantu membuat desain, video, video motion, lebih ke desain produk, foto produk dan lain-lain. Jadi misalnya nih kita punya produk, tapi kita nggak tahu nih pakai sosial media. Nah makanya kita buatkan suatu skala waktu ya. Kita bikinkan desain, kita bikinkan produk supaya itu desainnya cantik dan dilihat oleh konsumen orang banyak dan luas di Indonesia. Wah, keren sekali. Jadi secara singkatnya dari
Medienka ya, Medienka Pradana ini menyediakan sosial media manajemen. Betul. Ya, yang kira-kiranya kalau teman-teman ya biasa ya kalau kita punya usaha, tapi selain sibuk usaha mau sibuk urusin sosial media untuk membantu promosi penjualan agak berat ya kalau sendiri ya. Yang kedua juga untuk mengurus sosial media juga pasti agak ribet gitu. Karena beda segmen gitu ya, beda segmen. Nah, Medienka Pradana ini menyediakan jasa buat teman-teman yang lagi berusaha nih yang ada di sini untuk membantu meningkatkan daya promosi terkait produknya teman-teman. Dan tentunya selain menciptakan desain yang bagus, tentu juga menciptakan juga ide-ide untuk membantu proses penjualannya. Ya, betul ya, seperti itu ya. Betul. Oke, keren sekali. Nah, saya ini ingin bertanya lebih ke awal lagi Kak. Gimana ceritanya sehingga Medienka ini tercipta gitu? Gimana sejarahnya gitu? Apa yang ditemukan? Kenapa akhirnya menciptakan platform seperti ini? Gitu. Saya dulu orangnya juga seorang freelance ya, freelance itu. Jadi ketika saya mungkin yang mengambil gambar atau mendesain, saya rasa selama ini orang kayak bikin produk itu kayak susah amat ya, apalagi kayak dunia digital sekarang nih. Nah itu hari betul-betul saya kayak bagaimana nih kalau kita buat usaha online dan digital yang kita buatkan kayak per produk, per tim. Jadi makanya itu kita rangkum semua di suatu tempat yang menyediakan semua fitur nih. Jadi orang tidak pusing-pusing lagi mencari gimana nih mendesain, gimana nih video. Nah, jadi kita menyediakan satu tempat yang mengakomodir semua, mulai dari video, desain, foto produk dan lain-lain. Jadi makanya para UMKM kalau misalnya pusing nih mau buatkan desain atau apa, Medienka solusinya. Wah, keren sekali. Berikan dulu aplaus untuk Medienka Pradana. Nah, selain tentang sosial media manajemen juga Medienka menyediakan layanan fotografi, videografi ya. Dan sebenarnya banyak untuk industri digital. Medienka Pradana menjadi salah satu solusi kreatif buat teman-teman, jadi tidak usah pusing gitu. Nah, terima kasih Kak Ilham tentang Medienka ini, dan masih ada segmen kedua, nanti kita akan ngobrol lagi soal itu. Oke, selanjutnya dari Kak Giswa dari Smile Studio. Oke, Kak Giswa, pengen nanya nih, Smile Studio nih apa nih? Sebenarnya dari bahasa Smile Studio ini mungkin orang punya pemikiran tersendiri tentang itu sebelum melihat bentuknya kayak gimana ya. Bisa dijelaskan secara singkat padat nggak untuk tentang Smile Studio? Oke, terima kasih. Jadi Smile itu sebenarnya akronim Ya, sebuah akronim. Oke, singkatan ya. Jadi Simulation, Manufacture, and Lecturing. Jadi kami punya perusahaan startup yang bergerak di bidang manufaktur simulasi, berbasis virtual reality dan augmented reality. Jadi kami sekarang mengembangkan sebuah metaverse. Nah, di mana metaverse tersebut orang-orang bisa kerja di dalam, melakukan pelatihan kerja sehingga mereka betul-betul bisa familiar ketika terjun ke dunia aslinya. Dunia aslinya ya. Oke, jadi saya pengen nge-review. Jadi Smile ini adalah sebuah apa ya? Sebuah cara kerja virtual gitu, yang arahnya ke metaverse gitu. Tapi lebih ke bidang industri. Untuk melatih orang-orang sebelum menghadapi dunia nyata, mereka latihan di sana dulu gitu ceritanya. Jadi contohnya seperti ada mahasiswa yang notabene ceritanya dia jurusan teknik sipil. Teknik sipil, oke. Dia selama kuliah itu online nih. Iya benar, apalagi 2020 ya online. Diperburuk dengan masalah pandemi. Nah, otomatis dia belum pernah punya pengalaman di dunia luar atau mungkin di dunia kerja. Iya, betul sekali. Kami menjadikan sebuah pengalaman kerja real life secara virtuality, jadi mereka betul-betul bisa merasakan bagaimana melakukan kegiatan dunia kerja gitu, di melalui teknologi virtuality. Dan juga kami sekarang tidak hanya fokus di industri, tapi juga kami membangun sebuah metaverse sendiri untuk kreatif. Jadi kami menyediakan sebuah metaverse di mana avatar-avatar yang digunakan oleh user itu bisa melakukan kontak atau jual beli sesama user lainnya. Jadi contohnya nih di dalam metaverse. Nah, Kak Ilham ceritanya punya avatar sendiri. Kemudian dia mau beli NFT atau non-fungible token melalui cryptocurrency, itu baju NFT. Nah, itu bakalan ditransaksi melalui metaverse-nya kami. Jadi ada dua, bagian industri sama kreatif. Wah, keren sekali. Jadi wah, ini di luar out of the box sih kalau soal ini ya. Jadi buat teman-teman yang ini Smile Studio
akan menciptakan ini sudah dalam bentuk lagi progres atau udah ada gitu atau gimana? Kalau untuk industri sudah ada sekitar 4 kampus yang menggunakan jasanya. Menggunakan jasa, oh luar biasa. Berikan dulu aplaus untuk Smile Studio menciptakan virtual reality gitu untuk membantu teman-teman yang ada di kampus yang ya angkatan corona ya, yang dimana kita untuk melakukan sebenarnya kayak praktikum di luar ya, tapi karena corona di rumah pasti nggak ngerti gitu. Adanya dunia virtual tuh membantu kalian merasakan sensasinya gitu sebelum hadir di dunia nyata gitu ya. Semua ide yang betul-betul kreatif ya, solusi yang bagus. Nah, pertanyaan kedua nih Kak Yuswa, ini kedepannya Smile Studio akan mengarah kemana nih? Arahnya selain ke tadi kreatif, kemudian ada di juga bidang industri. Ini target pasarnya bakalan kemana nih? Ada kampus yang menggunakan jasa ini, apakah dunia ini akan lebih meluas? Meluasnya sampai mana nih kira-kira? Oke, mungkin di sini kita baru dengar di tahun lalu ya. Iya. Perubahan nama dari Facebook ke Meta. Ke Meta, Nah, itu benar. adalah sebuah epicentrum baru di mana pengguna internet nanti di seluruh dunia Benar. itu akan familiar dengan yang namanya teknologi virtual reality. Iya, virtual reality. Kami akan merana ke dunia metaverse, Metaverse. ketimbang Iya. perusahaan-perusahaan lain. Oke. Nah, jadi orang-orang nanti bakalan lebih familiar menggunakan metaverse sebelum dari perusahaan lain. Iya. Jadi lebih target marketnya itu bisa dibilang ke masyarakat umum. Ke masyarakat umum. Masyarakat. Jadi semua orang bisa akses ke sana. Betul. Wow, luar biasa sekali. Metaverse loh ini. Ya dimana kita sebenarnya duduk di sini tapi sebenarnya kita di rumah gitu. Ya begitu ya kira-kira metaverse ya. Someday kita akan mengarah ke sana teman-teman, dan ini adalah sebuah ide yang brilian dan tentunya menjadi solusi kreatif buat kita semua masyarakat teknologi di dunia sekarang milenial. Wow, it's amazing. Terima kasih Kak Giswa untuk sesi pertamanya. Next kita akan ngobrol sama ada wanita cantik yang tentunya tidak kalah cantik dari ketiga di sampingnya nih ya. Tapi tahan dulu untuk bahas ke sana. Kita fokus ke Kak Nadia dulu. Halo Kak Nadia, apa kabar? Hai. Baik. Sibuk apa nih sekarang Kak Nadia? Sibuk paling kayak kegiatan kepemudaan di gereja, terus lebih aktif bikin konten TikTok, Instagram, dan di YouTube. Di YouTube. Wah, aktif tiga-tiganya nih ya. Selain itu rohani juga ya. Oke. Terima kasih. Terus selanjutnya nih buat Kak Nadia. Kak Nadia ini latar belakangnya kan sekarang apa ya? Pelajar. Sudah lulus. Sudah lulus. Oke. Karena dia kenapa sih lebih memilih untuk aktif di dunia digital gitu, masuk menjadi disebutnya content creator. Tidak seperti yang lain yang fokus kuliah atau gimana gitu, bikin usaha atau gimana gitu. Kalau karena dia sendiri kenapa nih mau masuk ke dunia digital sekarang dan menjadi seorang content creator? Why? Silakan dijawab. Mungkin selain impian ya Kak, Impian. yang bisa dibilang kayak sudah dari lama, terus tiba-tiba juga nggak nyangka bisa sampai di titik ini ya, lebih kepikiran kenapa nggak diseriusin lagi gitu. Wah, jadi sebenarnya dari dulu, sebenarnya cita-citanya karena dia ini mau jadi apa sebenarnya? Kayak pengen mencoba di dunia entertainment. Entertain. Ya oke. Bisa sih, ya bisa ya. Ya jadi. Nah selanjutnya nih karena fokus di TikTok, fokus di Instagram dan YouTube. Benefit yang karena dia terima nih perbedaan yang dia alami sebelum pas menjadi mbak-mbak biasa, mbak-mbak biasa. Dan akhirnya masuk ke dunia digital di mana karena dia ini akan disorot hampir satu Indonesia gitu. Apa benefit yang karena dia terima? Mungkin kayak lebih dapat pengalaman lebih banyak lagi, terus juga yang dulunya kayak nggak berani ngomong di depan banyak orang, sekarang jadi kayak lebih bisa. Gimana endorse? Ada lumayan ya. Wow, ya, jadi sebagai content creator pastinya bisa lepas dari endorsement gitu ya. Ya next sebenarnya karena dia pertanyaan kedua di sesi pertama kita, ada perubahan nggak sih sebelum menjadi content creator dan sebelum menjadi content creator dari segi kepedean gitu? Ada nggak sih perbedaannya? Dulu gimana, sekarang gimana? Ya perbedaannya paling kayak dulu nggak pede banget bicara depan banyak orang,
Terus kayak sekarang kayak lebih ya udah pede aja gitu, yang namanya udah ambil keputusan mau di dunia seperti ini ya mau nggak mau harus lebih pede lagi. Oke. Wah, luar biasa ya. Dan dibandingkan platform YouTube, Instagram, dan TikTok, lebih bagusan di mana? Lebih gampang untuk up-nya di mana? Di TikTok sih Di paling. TikTok pasti kan. Hampir semua dunia orang pakai TikTok ya. Iya. Nggak mungkin enggak. Oke, terima kasih Kak Nadia untuk bincang-bincangnya. Dan next mengenai tentang TikTok, Instagram, YouTube, tidak akan lepas dari kita semua tentunya. Dan selanjutnya kita akan ngobrol bersama teman-teman dari M Squad. Waduh, di sini ada bidadari. Di sini sebutannya bidadari, bidadara, bidadare. Bidadare. Oke, thank you. Oke, dari M Squad. Wah, ini unik sih, out of the box ya. Enggak sih, bukan out of the box, emang out of aja gitu. Nah, M Squad ini latar belakangnya gimana sih teman-teman semuanya? Perkenalkan dulu kayak siapa nih, dari siapa nih punya nama? Oh, M Squad ini kan sebuah grup ya. Grup apa nih? ini grup, sebenarnya ini awalnya itu cuman grup kayak biasa-biasa aja, kayak grup-grup ngumpul gitu. Tapi jadi kayak ada ide-ide gitu mau buat konten. Awalnya iseng, terus buat konten. Awalnya tuh buat kontennya itu di Instagram ya, di Instagram. Abis itu kan dulu kita punya followers cuman puluhan. Tapi viewersnya itu kita bisa sampai ribuan. Wow. Jadi kita kepikiran, kenapa nggak dilanjutin aja? Nah, makanya kita buat channel YouTube namanya M Squad Official. Nah, kita kembangin di YouTube itu. Oke. Bisa dikenalin dulu personil dari M Squad. Oh ya, mulai dari yang paling cantik dulu ya. Iya, yang cantik dulu. Ya, yang cantik-cantik nih, waduh. Izin ya, buka masker. Iya, buka topeng juga nggak apa-apa. Oke. Udah siap? 3, 2, 1. Wow, seksi sekali. Berikan dulu tepuk tangan untuk M Squad Official. Waduh, unik sendiri. Ya. Kalau kita kan ada yel-yel ya sebelum. Wow, ada. Iya. Wow. Oke, 3, 2, 1. M Squad ada mas. Waduh. Itu jargon kami. Wah, iya. Gokil. Oke, bisa diperkenalkan dulu nih personil dari M Squad. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam semuanya, Yes, pengunjung Mall People. Perkenalkan, nama saya Saoda Janda Bulaeng. Waduh, ada janda di sini ya. Iya, jadi karakternya di sini Saoda Janda Bulaeng, janda mahal gitu kan. Seksi sekali. Ada suara-suara gimana gitu pada saat saya menyebutkan janda Bulaeng. Kenapa Mbak? Oh, Ya, di sini ada pecinta janda nih, ada di satu. kenapa masalah? Oke, Saoda. Oke, teman-teman yang lain gimana? Siapa nih? Dari siapa dan di mana? Waduh, rambutnya nih pasti duta sampo nih pasti ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Fatia. Wibu Pratia. Ibu. Oh, ibu. Oh iya, terima kasih Ibu. Ibu Pratia. Fatia. Ibu Pratia. Oke. Lomboy saran. Ibu Fatia paling nyenyir ya. Oke, Ibu Pratia, terima kasih. Mohon maaf dia bukan temanku itu kayaknya. Ada satu yang Cina. Oh iya, pada marah-marahnya. Untuk saya mungkin di M Squad sendiri itu saya jadi Mary, namanya itu Mary. Mary. Karakternya Mary. Oke, karakter Mary. Oke, saya akan bertanya untuk ketiganya ya teman-teman. Untuk yang nggak tahu nih siapa M Squad itu apa, tadi sudah dijelaskan sedikit tentang latar belakang M Squad. Nah, sebenarnya M Squad ini terdiri dari berapa orang dan apa terdiri dari ibu-ibu PKK seperti ini ya? Oh, ibu-ibu pejabat. Baik. Oh, pejabat balak batu bahasanya. Baik. Banyaknya bahasanya. Oke, saya Oke. jawab ya. Ya. M Squad itu sebenarnya anggotanya sebenarnya itu ada lumayan, ada 12 orang. Wah, bisa Tapi- bikin satu tim sepak bola. Sepak bola. Biasa kita main futsal. Oke. Iya. Jadi dia kayak gini sebenarnya, tapi kalau di belakang main futsal. Main futsal. Iya.
jantan sekali. Multi talenta. Oke. Baik. Oke, terus yang aktif di YouTube itu atau yang buat konten itu sekitar cuman 7 orang. Oke. Karena yang lainnya kan sibuk, ada yang sibuk kerja. Baik. Kalau kan semuanya nih yang ikut 7 orang itu sebenarnya dari kesibukannya. Dia sibuk kerja, jangan orang kayaknya. Makanya dia kayak lebih banyak waktunya, makanya hanya bertujuh yang aktif. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk M Squad Official. Nah, ini kan M Squad dari tingkahnya, dari caranya merespon, ini nih pasti komedi nih, pasti ya kan? Komedi. Komedi horor, bagus. Kan kita udah lihat di sampingku kan kuntilanak. Lebih ke wewe gombel. Jangan diperagain dong, nanti meledak orang. Baik, pertanyaan kedua ya. Kan komedi. Kenapa memilih komedi? Kenapa? Karena kalian ini punya potensi loh untuk masuk ke beauty vlogger. Ya, beauty vlogger atau mungkin drama gitu. Someday ya. Sekarang drama-drama lagi naik ya. Layangan tabu misalnya. Ya. Layangan kepa. Baik. Oke, gimana tuh? Kenapa memilih komedi dibanding yang lebih dekat dengan kalian, Beauty and the Beast? Kenapa kita milih komedi? Karena pertama kalau di Makassar sendiri kan memang kayak komedi itu, kalau kayak komedi dalam bahasa Makassar itu sudah lumayan banyak nih orang yang cuman kita kayak masing-masing personal itu mempunyai kayak apa ya, kayak karakter masing-masing, dan itu menonjolkan ke komedi. Ke komedi. Mungkin nilai plusnya itu kalau misalnya dia bisa kayak make up, kan kita tidak stuck di satu konten toh. Kan untuk konten patennya, mungkin untuk konten yang kita kayak wajibnya itu kita ambil series komedi, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita buat konten kayak beauty vlogger tadi dibilang atau mukbang. Karena ada juga yang besar sekali mulutnya, ini bisa masuk satu baskom, jadi kita bisa gunakan itu. Jadi terus kan kita juga ada beberapa yang pintar yang lumayan bisa dance, jadi kan kita juga bisa bikin kayak dance public. Jadi kita nggak menutup kemungkinan itu di satu konten. Ya, multi talenta. Wah, luar biasa, berikan dulu aplaus untuk M Squad Official. Tepuk tangan, terus memang kalau mana kau pulang. Oke, sebelum saya masuk ke sesi kedua ya. Sesi kedua ini saya mungkin dari teman-teman ada yang pengen bertanya ke para narasumber kita yang ada di atas. Tapi sebelum itu saya pengen bertanya dulu satu-satu di antara kalian. Kalau dikasih dari ujung dulu. Dari temannya ya. Dari Ibu Fatima ya. Fatia. Oke, sudah Fatia ya, Fatia. Cocok nih Fatia. Biar nggak salah sebut kayak ini. Fatia ya, ada gitunya ya. Oke, baik Fatia. Oke Fatia, gimana sih rasanya pada saat masuk ke dunia entertain dan bagian ini komedi ya, dapat views yang banyak dan akhirnya bergabung dalam satu tim yang bernama M Squad. How do you feel? Gimana rasanya? Waduh. Dari hati jawabnya. Bangga. Oh, bangga. Wah, luar biasa. Senang juga. Oke, ada lagi perasaan yang lain? Udah itu, bangga dan senang ya. Oke, Sauda gimana Sauda? Ya tentunya kalau saya merasa bangga sekali ya, terutama untuk M Squad Official, di mana di sini kita bukan cuma grup, tapi kita di sini menjalin yang namanya persahabatan serta persaudaraan. Dunia akhirat. Insya Allah Surga. Oke. Insya Allah surga ya. Iya. Iya kan. Oke, jadi Sauda janda mulai, berarti personanya janda. Enggak. Ya, semuanya tuh ada masing-masing karakter kan. Oh, ada masing-masing karakter. Gimana tuh? Jadi contoh kalau saya ini kan seorang janda, ya kan? Seorang janda. Mohon bapak-bapak tutup telinga ya, nanti terbuat.
saya seorang janda, jadi karakter saya di sini ya gitu, janda barbar contohnya. Janda barbar. Iya. Jadi ada yang emak-emak rempong gitu Iya. kan, ya. Ada yang agak ibu-ibu sosialita. Oke, juga. kalau Ibu Fatia ya, Fatia, ini personanya apa kalau di M Squad? Ibu-ibu nyinyir ya, Ibu-ibu nyinyir. nyinyir. Yang selalu Oke. iri hati sama tetangganya. Oh begitu. Pak Risik nyawa boleh iri hati. Kodi na tutong papakan manjo. Oh. Dan Mary, personanya Mary apa? Personanya Mary apa? Kalau kalau saya di M-Squad sendiri itu karakternya jadi ibu-ibu sosialita. Ibu-ibu sosialita. Jadi ceritanya saya kayak ibu-ibu kaya. Wah. Jauh di atasnya janda bulaeng. Waduh. Sampai dia kayak ih apa itu kayak ndaknya Ji kayak begitu. Oke. Jadi dia kayak lebih kayak biar dia iri hati begitu ya. Jadi dia adanya Mary itu karena buat dia panas. Oke, Biar seperti bantarnya itu. keluar. Oke, luar biasa ya. Berikan aplaus dulu untuk M Squad Official. Kita akan masuk ke sesi kedua tentunya. Ya, siapa tahu dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, saya akan masuk ke sesi kedua. Ya, jadi saya akan bertanya kepada teman-teman semua satu pertanyaan mengenai ini. Nanti saya antarkan mic-nya. Saya dari Kawandi lagi. Mengenai tentang Kawandi, latar belakangnya buat yang baru datang adalah merupakan dari Collab Asia, salah satu YouTube partner yang tentunya akan membantu teman-teman kreator yang bergabung bersama Collab Asia untuk meningkatkan kemampuan channelnya gitu, untuk bisa lebih baik ke depannya dan juga jauh lebih meluaskan sayap viewsnya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan catatan di sini. Nah, potensi bisnis revenue bagi menjadi seorang digital creator. Nah, karena kawan ini kan merupakan talent manager kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira apa bagusnya sih? Kebetulan di sini ada kreator digital, content creator, sorry. Ada content creator. Sebenarnya revenue menjadi seorang content creator itu punya peluang sebesar apa, Kak? Oh iya, oke. Ya gitu. Oke, jadi memang sih di zaman sekarang ini apa istilahnya, menjadi seorang content creator, entah itu biasanya orang bilang selebgram, youtuber atau tiktokers, itu sekarang sudah bisa dianggap sebagai sebuah profesi gitu. Iya. Kita nggak pernah, berapa tahun yang lalu kita nggak pernah berpikir atau menyangka bahwa akan ada profesi yang namanya youtuber gitu ya. Iya. Ada profesi yang namanya selebgram. Dulu kan Iya. paling orang ya maunya jadi guru misalnya, mau Guru, jadi polisi, dan lain sebagainya. tentara. Nah, sekarang luar biasa sih karena perkembangan teknologi khususnya di dunia digital, jadinya ada profesi seperti gitu. Dan memang profesi sebagai content creator atau digital creator itu sangat menjanjikan di zaman sekarang ini. Apalagi kan dunianya digital, dunianya online, itu sangat gampang, informasi atau kontennya itu sangat gampang tersebar luas Ya, gitu, gampang secara terekspos ya secara real time dan secara global gitu. Jadi dengan kondisi seperti itu pastinya ini menjadi sebuah apa ya istilahnya, sebuah dunia bisnis yang sangat menjanjikan gitu. Sangat menjanjikan karena di zaman sekarang ini kita lihat apa realita yang ada, anak-anak muda sekarang itu sambil sekolah misalkan, sambil kuliah itu sudah aktif menjadi content creator dan sudah bisa mandiri, mempunyai penghasilan sendiri. Ada bahkan di usia yang sangat muda dan jangka waktu yang singkat, banyak kita lihat di luar sana tiktokers, youtuber atau selebgram sudah bisa beli rumah sendiri misalnya, bisa beli mobil sendiri, dan itu adalah sebuah fakta, memang sebuah fakta. Iya. Karena memang industri bisnis di dunia digital itu memang sangat menjanjikan sih, luar biasa. Apalagi dunia digital ini gampang ya untuk dapat highlightnya, untuk bisa informasi tentang kita, konten yang kita buat, video yang kita buat itu bisa tersebar semuanya dan pasti ada orang yang tertarik kalau highlightnya bagus gitu. Apalagi membawa ciri khas gitu, punya personal branding yang bagus, seperti bikin legal personal brandingnya. Waduh, luar biasa. Saya ke Kak Ivan nih mengenai tentang bikin legal. Terima kasih Kak Wandi tentang jawabannya mengenai peluangnya untuk menjadi seorang content creator begitu besar. Nah begini, untuk Kak Ivan, bikin legal adalah startup gitu. Nah ini orang banyak yang mencoba membangun bisnis di dunia startup, tapi
tidak bertahan lama karena mungkin ada beberapa kelemahan-kelemahan yang saya sendiri juga belum tahu tentang apa itu. Nah, Kak Ivan nih yang berada di dunia itu sekarang dan akhirnya sekarang seperti penjelasannya tadi melebarkan sayapnya dan sekarang sudah kolaborasi dan kerjasama dengan ya instansi-instansi yang mendukung juga. Gimana tuh Kak? Kenapa sih orang-orang yang melakukan startup ini banyak yang terhambat atau kandas lah bahasanya gitu? Salah satu, sebelumnya terima kasih buat Aditya. Iya. Salah satu masalah kenapa banyak startup digital gulung tikar itu karena salah pilih tim. Salah pilih tim. Apakah tim itu sangat mempengaruhi? Sangat. Sangat. Jadi gini, Gimana tuh? bisnis itu adalah sebuah bisnis. Teman Iya. adalah teman. Teman, Itu dua iya. hal yang harus kita pisahkan sebenarnya. Ah. Kalau kita ingin membangun sebuah bisnis, sekali lagi fokus problemsnya apa sih yang mau kita pecahkan, itu dulu dong. Iya. Jangan langsung banyak ide, banyak solusi, tapi problemsnya nggak ada. Jadinya target marketnya nggak tepat, nggak ada target marketnya, nggak ada yang membutuhkan buat produk A, buat produk B, tapi nggak ada yang mengalami masalah itu. Jadi solusinya nggak sampai. Nah, yang pertama tadi kan bersalin, yang kedua masalah produknya. Jadi betul-betul melakukan problem validation namanya. Problem validation itu sebelum kita menciptakan sebuah produk, kita betul-betul mengetahui atau mengidentifikasi problem apa yang sedang kita ingin kerjakan. Masalahnya kayak gimana? Contohnya dibikin legal. Kita mau menyelesaikan masalah akses layanan hukum yang sangat ribet, sangat repot yang terjadi di Indonesia. Banyak hal yang dari seluruh klien saya, nggak ada satupun klien saya yang betul-betul clear, tanpa konsultasi, tanpa bertanya, langsung ingin buat legalitas. Pasti semua butuh edukasi. Nah, dan dari situlah kita lakukan problem validation dan memang masalahnya karena pertama dokumennya nggak jelas, dia nggak ngerti tentang hukum kayak gimana, banyak deh masalah-masalah hukum yang harus dipecahkan. Jadi memang persoalan yang paling rumit sebenarnya dari awal sampai akhir adalah persoalan SDM. Satu hal yang paling sulit untuk manage sebuah perusahaan yaitu manajemen SDM. Itu nggak sesulit membuat sebuah produk. Mungkin sebuah produk kita buat sesimpel itu, tapi manajemen SDM itu nggak semudah itu. Betul-betul kita harus fokus memanajemen semua SDM-nya. Makanya di awal bikin legal, langsung saya buat dalam bentuk perseroan terbatas. Jadi kita sudah bentuk PT, namanya PT Hukum Amanah Indonesia, dan mereknya sudah diakui oleh negara sekarang. Ya, jadi itu salah satu solusinya. Keren sekali, berikan dulu aplaus buat bikin legal. Itu seperti kata Kak Ivan tadi, kalau lagi bangun usaha, apalagi kita nih berada di dunia usaha ya UMKM, di sini ada banyak. Kalau mau bikin usaha, teman-teman usaha bisnis ya bisnis, ya kayak biar enggak rancu gitu, biar enggak clash gitu ya, karena SDM itu yang paling sulit. Terima kasih Kak Ivan untuk tips-tipsnya. Nah, saya akan bertanya ke Kak Ilham nih, mengenai tentang creative planner. Gimana Kak sih supaya bisa menjadi orang, kan gini sekarang ya, sekarang orang akan masuk ke dunia digital nih, hampir semuanya. Gimana sih tipsnya supaya kita bisa bertahan di dunia itu, ataupun bisa mencari pekerjaan atau ya penyambung hidup dari sana? Gitu. Anggap nih saya ini orang nggak melek teknologi ini, tapi kan sekarang orang butuhnya semuanya rata-rata teknologi, apa yang bisa saya lakukan gitu. Kailan sendiri punya tips enggak? Apalagi sebagai orang yang menjadi tokoh di dunia digital gitu, orang yang biasa pegang kamera, bikin ide dan lain-lain gitu. Seperti itu. Oke, saya dulu sendiri memang dulu orangnya gaptek banget ya soal teknologi. Saya tuh benci banget namanya teknologi. Saking benci saya nggak sampai bisa pakai alat-alat di waktu SMA nih, kayak gaptek banget, biar buka BBM saya nggak tahu, SMS juga saya nggak tahu. Tapi itu dari bentuk itu saya merasa kayak di lingkungan sekitar ini kayak semua orang ke teknologi deh. Jadi saya merasa harus kayak ini bisa. Masa saya tidak bisa, yang lain semua bisa. Kalau kita lihat kan sekarang kalau kita ke pergaulan kita pasti kita semua ke teknologi semua nih. Jadi kita tuh merasa kayak kita ini tersendiri nih. Kenapa saya kan nggak bisa teknologi tapi yang lainnya bisa kok. Padahal kita sama-sama makan nasi apa segala macam. Kok kita bisa, sedangkan kita harus bisa gitu. Makanya saya bilang itu tergantung dari dunia lingkungannya, bagaimana kita memotivasi diri kita supaya kita bisa melakukan teknologi. Apalagi zaman sekarang, tidak bisa memang kalau tidak teknologi, betul-betul kita harus melakukan teknologi. Terima kasih.
Wah, iya benar sekali semuanya Kak Ivan. Sekarang di sini ada yang bisa hidup tanpa HP enggak? Kayaknya sulit ya. Kayak sebagian jiwa tuh jadi kasih turun-turun di aurat tak. Intermezzo ya. Ya kayaknya untuk dunia sekarang hidup tanpa teknologi kayaknya bagaikan hidup sayur tanpa garam ya. Agak sulit pasti kalau hidup tanpa HP. Terima kasih Kelam atas tipsnya. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Misalnya kita bisa belajar untuk pegang kamera, itu pun peluangnya pasti banyak ya. Nah karena Kak Ilham itu dunianya aja di bagian kamera dan lain-lain, saya akan masuk ke Kak Giswa nih. Pertanyaan di sesi keduanya nih. Kak Giswa mengenai creative planner, sebenarnya apa sih sebenarnya kelemahan dari anak-anak? Apalagi kan kaum milenial ini kan istilahnya kayak dekat banget sama teknologi. Tapi menurut sudut pandang Kak Giswa nih, mengenai tentang creative planner, kira-kira apa yang kurang dari milenial sekarang? Ya, jadi menurut saya secara pribadi Iya. itu kebanyakan insecure. Insecure. Jadi kayak berpikir belum mulai aja udah down gitu. Oh iya benar sih. Iya, belum mulai aja udah down gitu. Benar-benar. Mulai aja dulu, bikin ide aja dulu gitu kan. Maksudnya walaupun ceritanya belum tentu ada yang lihat atau mungkin belum tentu ada yang gunakan ya biasanya atau mungkin kalau startup apa segala macam. Cuman kalau di awal udah jatuh, gimana mau majunya gitu. Wah iya sih, benar banget. Iya, jadi intinya jangan pernah merasa kayak dirimu nggak bisa gitu. Jadi jangan mengkerdilkan diri istilahnya. Wah iya. Yang insecure maksudnya coba aja dulu, cari tim, cari ide, cari gagasan, research apa segala macam. Baru go. Kalau nggak ada lihat itu urusan belakang. Oke. Ya kayak gitu. Waduh keren ya, makasih tipsnya Kak Giswa. Terima kasih, berikan dulu tepuk tangan untuk Smile Studio. Nah selanjutnya saya akan ke Kanadia. Kanadia, susah nggak sih konsisten buat bikin konten? Susah sebagai kreator susah. Susahnya kalau Kanadia dia apa nih susahnya? Kan karena dia solo nih. Saya bahas ke solonya dulu. Susahnya di mana bikin konten? Ya susahnya paling kayak pusing mau bikin apa lagi. Ide ya Terus tuh. kayak semisal habis bikin satu terus nggak ada feedback kayak down gitu. Bener ya? Juga sih guys. Wah gitu ya. Oke, itu aja. Kalau masalah alat dan peralatan, sebagai content creator kan pasti harus ada something gitu. Terhambat nggak di bagian itu? Atau enggak? Kalau soal itu ya aman. Aman, apa aja bisa ya. HP bisa, kamera bisa, singkat lah. Sekarang HP kayaknya untuk RAM 4 dan kamera di atas 16 kayaknya sekarang udah jadi standar ya. Jadi untuk bikin video selfie pasti cantik-cantik semua, apalagi filter. Udah basah, udah kayak mirip Agnes Monica semua cewek ya, rata-rata cantik dah semua. Oke, terima kasih Kak Nadia, dan saya ke lastnya nih untuk sesi kedua di M Squad. Saya pengen nanya, sebagai content creator, kalian bergrup, kira-kira apa sih sulitnya untuk konsisten untuk bikin konten gitu? Apalagi kalian grup. Tadi Nadia sulit karena dia solo gitu. Nah kalian bergrup nih, ada kesulitan apa di dalamnya? Sulitnya banyak. Kan, Iya. apalagi kan kalau kita kan grup ya, pasti beda kepala, beda pemikiran ya. Benar. Jadi kita juga mempunyai beda macam-macam sifat dan karakter. Jadi untuk nyatuin itu butuh urat yang keluar. Butuh urat yang yes. keluar. Apalagi kalau kan kita buat konten biasanya, itu kan kita biasanya buat konten sendiri. Iya. Kita kan cuma menggunakan kamera handphone. Kamera handphone. Dan tag-nya juga kita tuh bergantian. Bergantian. Yang jadi kameramennya itu bergantian. Jadi otomatis dari kalau misalnya kita bilang capek, tingkat kecapeannya itu kayak beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang jadi kameramennya, terus ada yang jadi talentnya. Kan otomatis agak beda ya, Iya. agak beda. Jadi terkadang kayak timbul capek, makanya ada kayak dikit emosi atau bosan dan lain-lain. Nah sulitnya itu karena
di situnya kita susah buat apa ya, susah buat ngatur satu sama lain. Tapi dengan berjalannya waktu kan M-Squad juga alhamdulillah udah jalan 1 tahun lebih. Wah. Sudah mau 2 tahun. Udah mau 2 tahun. Nah kita juga buat kontennya itu sekitar 1 tahun, dan alhamdulillah dari awalnya itu kayak masih dengarnya kayak apa sih siapa sih kayak gitu, kayak nggak mau dengar gitu, dan akhirnya alhamdulillah sekarang sudah mau mendengarkan. Walaupun mau diarahkan juga. Walaupun kan satu sama lain masih kayak belum ada yang kayak gimana ya, tapi dia bisa menghormati satu sama lain. Makanya dulu kesulitannya itu, tapi kalau untuk sekarang alhamdulillah kesulitannya itu udah mulai berkurang. Udah mulai berkurang dengan berjalannya waktu. Wah, luar biasa. Oke, last pertanyaan saya ke M-Squad. Gimana sih sebenarnya untuk bisa membangun tim yang solid? Apalagi nih kalian bertiga kayaknya makan banget chemistry-nya gitu ya kan. Itu penjiwaannya gitu. Ini kalau di rumah rambut masih tetap ya? Masih tetap ya? Udah dong, udah. Oh, digantung. Sebenarnya Kepalanya juga digantung. Umurnya digantung. Umurnya digantung. Hatinya. Shit. Udah. Gimana? Sebenarnya kalau kalian lihat seperti ini looknya itu sebenarnya cuma profesional kerja ya. Nah, itu Oke. Dibalakin. Baru bilang profesional kerja sudah ngangkang nih. Maaf Bu, ngangkangnya nanti. Saya tahu Anda kerjanya itu. Jadi ini sebenarnya kita cuman profesional kerja. Oke. Jadi selepas kita syuting, habis take, itu semuanya kembali dengan diri kita masing-masing, pribadi masing-masing. Jadi kayak dia jadi preman, dia jadi tukang beca, jadi pengamen, dia jadi diri masing-masing. Wah, jantan ya? Iya sebenarnya kita semua ini jantan. Bagaimana jantannya? Locker. Bukan saya. Dan niat untuk memancing, tapi memang ini temanku barbar. Oke. Oke, mereka tepuk tangan dulu untuk M-Squad Ambition. Seru banget ya. Seru banget semuanya. Jadi, oke. Buat teman-teman yang pengen lihat tingkah-tingkahnya nih 3 bidadari yang turun dari planet mana? Planet Sure. Bisa dicek di YouTube-nya M-Squad. Dan juga Nadia bisa dilihat di mana di YouTube-nya? Bisa di mana-mana ya, Nadia Lempan ketika itu. Bisa lihat. Oke. Oke, dari sesi kedua ini terima kasih buat Kak Wandi, Kak Ivan, Kak Ilham, Kak Giswa, Nadia, dan M-Squad. Dari sebelum kita masuk ke sesi terakhir nih, penutup, dari teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya ke Kak Wandi sebagai Balai Pasia, bikin legal yang punya usaha, atau ada kendala gitu, atau di Kak Ilham yang mungkin pengen ngeprodukin produknya gitu, atau barangnya gitu, atau apa gitu, bisa ditanyain Kak Giswa mengenai tentang metaverse, karena dia sebagai dan M-Squad sebagai kreator. Ada yang mau ditanyain nggak dari yang mau nonton, yang nyimak? Ada? Ya mau diskusi kelompok dulu boleh? Nanti dikumpul minggu depan ya, final. Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada saya masuk ke sesi terakhir nih. Sesi terakhir saya mumpung kita masih ada 10 menit sebelum kita akhiri. Ya, ada ya? Siapa? Oh kita. Oke, saya mari ya. Berikan dulu aplaus dulu ya. Terima kasih. Ini orang-orang yang nyimak keren. Ya, namanya siapa? Silakan dikenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalid Torehan. Saya mau bertanya Kak, Ya. lebih penting mana ide atau kualitas gambar akhir Kak bagi pemula? Oke. Lebih penting mana? Kualitas video atau ide? Nah, karena semuanya ini berada di dunia industri kreatif, saya ingin minta pendapat masing-masing ya. Lebih penting mana? Eksekusi akhir atau ide? Maksudnya idenya sederhana tapi eksekusinya bagus, atau idenya yang bagus tapi eksekusinya ya biasa aja. Dari kawan dulu lah. Dari orang-orang yang sering melihat video-video yang atau punya talent-talent yang dekat dengan itu, silakan. Cek. Jadi penting ide atau kualitas video sebenarnya sih memang pada dasarnya kalau kita berbicara, ini saya coba persempit saja bahas masalah YouTube. Memang sih di YouTube ada namanya algoritma.
algoritma. Jadi memang untuk mendapatkan algoritma yang baik kita harus memperhatikan beberapa aspek gitu, beberapa aspek. Memang ada namanya search engine optimize gitu. Jadi sebagai content creator kalian harus paham mengenai algoritma sosial media atau platform yang kalian mainkan gitu, entah itu YouTube, Instagram atau TikTok gitu. Nah, untuk masalah pilihan itu antara ide dengan kualitas video, yang sih walaupun kita paham mengenai teori algoritma, tapi tetap content is the king gitu. Jadi memang konten adalah yang paling utama, dan untuk membuat konten yang bagus, yang menarik, ya pastinya butuh ide atau kalian harus pahami dulu apa yang kalian buat, dan itu berasal dari memang ide gitu, ide. Dan setelah ada ide yang baik, ya pastilah eksekusinya juga harus mantap lah. Misalkan gini, kalian mau buat kuenya sudah enak tapi tampilannya berantakan gitu, nah pastinya kan orang kurang suka. Jadi menurut saya sih memang semuanya penting gitu, semuanya tetap penting, jangan sampai ada yang diabaikan salah satunya. Oke, itu dari saya. Oke, terima kasih buat kawan di. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, saya ke Kak Ivan nih, untuk yang membuat platform di startup. Oke. Ide atau eksekusi akhir yang menentukan. Oke, jadi kalau saya bawakan ide itu adalah sebuah planning dan kualitas video itu adalah teknis. Jadi kalau mau dibawakan ke hal lain, yang mana yang lebih dulu, branding, marketing atau selling? Sebenarnya hal itu adalah satu paket gitu sebenarnya. Betul yang dibilang kawan, kita nggak boleh memisahkan hal itu karena itu sudah jadi satu kesatuan. Gitu. Percuma idenya bagus, tapi packagingnya nggak bagus. Sama aja nggak idenya tuh nggak bakal kelirik sama orang lain. Jadi bagusnya betul-betul kedua-duanya diperhatikan dengan baik. Kalau saya dari gitu. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya. Oke, cukup. Oke, ada lagi yang mau bertanya seputar ide atau hal-hal lain yang bersifat digital, kreasi dan lain-lain? Masih ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya buat satu pertanyaan. Saya mulai dari M Squad ya. Ini pertanyaan terakhir untuk semuanya dari saya. Sebelum itu setelahnya kita akan menyelesaikan diskusi kita, talkshow kita pada malam hari ini. Oke, dari M Squad. Untuk menjadi dapat persona seperti ini, punya kesulitan dan punya persona seperti ini yang beda dari yang lain gitu. Ada kesulitan nggak? Oke, untuk M Squad mungkin kesulitannya dengan laki-laki yang berpenampilan seperti wanita itu di masyarakat sendiri sebenarnya masih sulit untuk menerima, ya. Masih kayak jarang begitu yang bisa menerima seperti ini. Jadi kesulitannya itu adalah kayak kita harus kuat mental dulu. Kuat mental, baik. Karena kita harus bisa nelan apapun yang orang katakan. Kayak misalnya kalau orang kasarnya bilang bencong atau gimana gitu. Nah itu sebenarnya itu yang harus itu sulitnya, karena terkadang kalau ada yang ngomong seperti itu kayak masalahnya apa begitu ya. Kan kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama. Saya juga hidup bukan dari kita hidup bukan dari maksudnya dari dia gitu. Jadi mungkin lebih tepatnya kita masih kurang dihargai begitu. Jadi mungkin buat siapapun yang mendengarkan ini, mungkin hidup ini itu butuh menghargai. Kalau kalian juga mau dihargai, tolong hargai juga satu sama lain. Tolong kita juga nggak merugikan. Ya kan? Waduh, berikan dulu aplaus buat Mary ya. Sekarang tetap di situ. Saya mau minta satu-satu pendapatnya. Nah, sebagai seorang janda apa masalahnya? Punya kesulitan nggak jadi janda? Butuh suami misalnya? Ya kesulitannya ya itu pasti kesepian, merasa kesepian ya. Oke. Kurang kasih sayang utamanya. Ya namanya juga janda. Tapi untuk saya pribadi, untuk karakter seorang janda nggak terlalu sulit ya. Apalagi di kehidupan pribadi saya, ya saya tergolong apa dia?
Ganda. Boleh dikatakan ganda lah ya. Jadi agak kemayu-kemayu lah kalau orang kasarnya bilang. Oke. Jadi untuk memerankan seorang janda itu menurut saya nggak terlalu sulit. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, untuk Ibu Fatia. Nah, sebagai ibu-ibu, perwakilan dari ibu-ibu ya, yang ada di kompleks manapun, ya kendalanya apa nih? Punya kendala enggak sejauh ini dalam memerankan personanya gitu? Nggak ada Ji. Enggak ada Ji. Oh, diterima Ji sama kalangan banyak ya. Semua kalangan ya. Ya, biasa. Biasa Ji, biasa aja Ji. Ya aja saya kalau saya ini orang-orang. Oke. Sangat menunjukkan kelasnya sebagai ibu-ibu yang nyirik nih. Baik, terima kasih M Squad. Terima kasih, berikan aplaus untuk M Squad. Ya, Nadia, gimana pendapatnya tentang 3 manusia ini? Oh, itu bukan pertanyaanku. Oke, Nadia. Pertanyaan saya buat Nadia. Punya tips and trick tak buat teman-teman yang ada di sini? Siapa tahu pengen jadi seperti kalian, content creator. Tipsnya paling sabar, konsisten juga. Ya, konsisten. Iya, Penting. konsisten itu number one. Nomor 1. Terus jangan mudah down sih. Ya Iya. walaupun maksudnya kalau semakin apalagi kalau di Makassar tuh kayak lebih apa misalnya kayak lebih terkenal mungkin pasti kayak lebih banyak yang membeli apakah artisnya gitu. Benar gak sih? Semakin banyak. Iya. Iya, maksudnya lebih kayak lebih pikir misalnya dia bilang gitu karena ini nggak bisa ini kok gitu. Kayak Oke. lebih jadikan omongannya orang itu jadi motivasi biar menjadi lebih baik lagi. Oke, tips yang bagus sekali ya. Dan sepakat ya para konten kreator, konsistensi itu nomor 1. Iya, iya Kak. Dan pasti akan ya sebagai seorang konten kreator apapun yang ditampilkan di publik itu pasti sudah menjadi konsumsi publik ya. Jadi apapun komentarnya ya kita telan aja ya. Iya, Oke, terima kasih Nadia. Terima kasih tipsnya juga, berikan aplaus dulu untuk Nadia Lempan. Wow, cantik gak sih? Cantik ya? Gak ada yang begini? Iya, cantik dikit juga Bunda. Kak Giswa, punya pesan ya untuk kaum milenial gitu, apalagi orang-orang yang paling dekat dengan dunia digital gitu, untuk membantu mereka untuk meningkatkan Oke, jadi sebagai kaum milenial ya, kaum muda ceritanya, ya. mulai aja dulu. Jangan terlalu berpikir bahwa paradigmanya yang selama ini kan kita lihat publik figur yang sudah naik banget gitu. Iya, benar. Itu pasti kayak membuat wah bagaimana saya bisa kayak gitu, saya saja kayak gini gitu. Jangan terlalu mengkerdilkan diri, jangan terlalu insecure. Coba aja dulu cari ide, cari solusi, cari apa yang kalian bisa lakukan, cari keahlian, baru improve. Iya, perlihatkan iya. apa yang kamu bisa kepada dunia. Lakukan yang terbaik dan jadilah seseorang yang lebih berguna untuk orang lain. Oke, ide yang luar biasa sekali. Coba aja dulu, kalau udah dicoba, improve. Ya, yang penting jangan insecure ya. Sekarang sudah banyak hal-hal yang bisa menunda keinsecurean kalian. Banyak filter, banyak. Oke, buat Kak Ilham, last time. Kak Ilham, gimana sih biar mudah mempelajari perangkat-perangkat digital seperti laptop? Biasanya orang pengen ngedit tapi kayak susah gitu. Mau pegang kamera tapi indisnya apa gitu. Ya nggak sih? Nah, sebagai orang yang dekat dengan itu, gimana sih tipsnya gitu? Maka juga bisa foto gitu, tapi nggak tahu foto gitu. Kadang tak fotoin kepalanya, kadang juga nggak simetris di badannya, jadi ya di foto kadang agak-agak ngantukkan. Gimana sih untuk bisa belajar? Sekarang apa tipsnya gitu? Oke, begini. Saya dulu juga seperti kalian yang kayak misalnya foto atau video ya. Tapi suatu kali 2 hari saya memang kayak ditunjuk nih jadi bagian humas. Dan saya coba-coba foto, ternyata ada suatu teman yang suka gitu. Jadi akhirnya gara-gara itu saya termotivasi nih bikin konten segala macam pakai foto video. Nah saya sendiri belajar dari pintar membuat foto dan video itu sebenarnya dari YouTube. Apalagi kalau sekarang itu kan biar tidak perlu dikursus atau segala macam ya semua bisa dikerjakan secara otodidak ya. Karena yang seperti nggak ada lagi alasan dari saya tidak bisa atau apa. Padahal semuanya ini dunia digital loh. Masa kalian kayak biar begini susah amat. Karena kan semua digital, semua bisa diakses di YouTube, di laptop ataupun di HP. Terima kasih. Waduh, ya bener ya.
Kayaknya untuk mau menjadi artis pun ada tips and trick untuk jadi artis gitu. Mau tips jadi artis menikah ada semua di YouTube gitu. Jadi nggak ada alasan buat teman-teman untuk tidak bisa melakukan apapun yang teman-teman cita-citakan atau teman-teman inginkan. Terima kasih sarannya Kak Ilham. Nah, last pertanyaan dari Kak Ivan. Oke, Kak Ivan, untuk kaum milenial yang punya tips apa buat mereka supaya bisa jadi orang yang kreatif juga seperti teman-teman semuanya yang ada di panggung ini? Oke, thank you. Buat menjadi kreatif, salah satunya cara buat menjadi kreatif yaitu karena keterbatasan. Gitu. Kadang kita nggak terbatas, jadi saking kita nggak terbatas, kita bisa menggapai semuanya. Justru karena kita terbatas, kita harus berpikir lebih kreatif dan inovatif. Contohnya nih, kita nggak punya kamera DSLR, kita cuma punya HP. Apa kita nggak bisa buat konten? Pasti bisa kan? Maka dari itu, dari keterbatasan, jangan mengeluh, tapi berpikir lebih kreatif dan inovatif. Gunakan dari apa yang kita mulai dulu, bukan dari apa yang nggak kita mulai. Kalau kita mau mulai dari apa yang kita miliki, kita sudah startnya itu sudah salah. Gitu. Jadi kita selalu memulai dari apa yang kita punya dulu, apa kekuatan kita kembangkan dari itu, step by step. Proses seperti itu. Thank you. Ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya mungkin pede, pintar masak, ya mulai di situ aja dulu. Siapa tahu bisa bikin bisnis dari makanan gitu ya kan. Ada hobi ngedance misalnya seperti Kak Mary ya, yang awalnya iseng ngedance, akhirnya sekarang jadi dancer. Selain itu masuk M-Squad lagi. Waduh, multi talekang ya namanya ya. Multi talekang. Oke, terima kasih Kak Ivan. Nah, terus oke. Terakhir nih dari kita semuanya penutup dari Kak Wandi. Kak Wandi punya pesan apa buat kaum milenial semuanya yang ada di sini untuk bisa kreatif gitu. Apalagi sekarang kaum milenial paling dekat dengan digital. Gimana? Ada tips enggak, Kak? Oke, jadi tips saja ya untuk teman-teman di sini khususnya kaum ya anak-anak muda lah gitu. Ya. Jadi sebisa mungkin kalian harus paham lah bahwa teknologi sudah sangat berkembang, apalagi di industri digital. Jadi kita sangat menyarankan teman-teman jangan hanya sebagai penonton gitu. Gimana caranya biar kalian bisa menjadi pelaku industri digital juga. Kalau kalian punya hobi, gimana caranya hobi kalian bisa tersalurkan di dunia digital misalnya. Kalau kalian punya usaha, ya gimana kalian bisa mempromosikan atau memperkenalkan brand kalian, usaha kalian di dunia digital gitu. Setelah kalian tahu apa yang kalian mau buat gitu, ya kalian harus banyak belajar, kalian harus cari mentor, kalian harus cari konsultan, karena itu sangat penting gitu. Setelah kalian sudah growth, sudah besar, ya gimana caranya biar kalian selalu berkolaborasi gitu. Berkolaborasi karena kolaborasi itu sangat penting. Ya mungkin itu saja tips dari saya sebagai penutup juga. Ya, thank you. Oke, jadi berikan dulu aplaus semuanya buat para narasumber kita di depan. Terima kasih buat ada Kakak Darwan Diasari, ada Kakak Ivan, ada Kakak Ilham, ada Kakak Giswa, ada Kak Nadia, dan kakak-kakak dari M-Squad. Terima kasih semuanya untuk pengunjung World Post. Sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman untuk tetap menjaga protokol kesehatannya biar kita semuanya terlindung gitu. Saya pun juga habis ini pakai masker kok. Oke teman-teman semuanya. Ya jadi saya simpulkan aja ya dari semuanya. Jadi sebagai teman-teman ini yang ada di sini yang muda, mudi, kemudian yang dekat dengan industri digital, dekat dengan internet, dekat dengan apapun itu, kalian harus bisa mengembangkan diri kalian gitu. Benar tadi kata Wandi, jangan hanya menjadi seorang penonton gitu. Kalian juga harus bisa menjadi pelakunya gitu. Biar kalian juga bisa menunjukkan kepada dunia kalian itu siapa gitu. Ya kan apalagi sekarang untuk trending FYP kayaknya sekarang orang bisa gampang semua ya, apalagi yang kayak gini, yang seksi-seksi ya, apalagi ya, yang seksi-seksi bisa ya. Ya jadi sekali lagi terima kasih pengunjung Pipo semuanya, terima kasih juga semua untuk para bintang tamu saya yang ada di sini, teman-teman semuanya. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih. Kemudian The Season juga terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Ditya Priyatna, sampai jumpa di The Season selanjutnya. So thank you semuanya. Dan selamat malam. Ya, mari kita foto dulu ya.